Salam kreatif teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana cara merancang sebuah logo yang sederhana untuk kegiatan-kegiatan atau usaha yang sedang kita buka. Nah, jadi teman-teman dengan metode ini teman-teman tidak perlu lagi ke sebuah tempat pembuatan logo, teman-teman bisa melakukan perancangan sendiri di rumah dengan sederhana. Nah, bagaimana caranya? Stay terus di channel saya. Salam kreatif. Nah, jadi langkah yang pertama teman-teman adalah kita buka di menu PowerPoint ya. Di sini saya memakai PowerPoint 2010. Kemudian kita akan hilangkan garis yang dua ini dengan cara di keyboard tekan Ctrl A, lalu delete. Kemudian kita masuk di menu insert. Kemudian pilih shape, lalu pilih shape oval. Ya, ini kalau misalnya teman-teman buat logo dalam bentuk oval. Nah, untuk menghasilkan bentuk bulatan yang benar-benar presisi, teman-teman tekan di keyboard shift, lalu drag mouse-nya. Sehingga terbentuklah sebuah lingkaran yang benar-benar bulat. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai dari lingkaran ini. Misalnya, di sini saya memakai nilai 10,4 diameternya. Ya, 10,4. Kemudian begitu juga di bagian bawahnya 10,4. Kemudian tekan enter. Lalu kemudian kita akan pilih warnanya. Misalkan kita memakai warna kuning. Dan untuk garis luarnya atau outline-nya kita misalnya memakai warna black ya. Jadi kita akan membuat lingkaran luarnya. Misalnya kita menebalkan 3 ya ukurannya. Kemudian kita copy dengan cara di keyboard tekan Ctrl D. Lalu teman-teman atur ukuran lingkarannya. Misalnya di sini saya memakai 9,8 diameter, kemudian di bawahnya juga adalah 9,8 cm. Kemudian enter, lalu klik align center dan klik align middle ya. Agar benar-benar berada di tengah. Kemudian kita copy lagi Ctrl D, lalu kita kasih lagi ukuran diameternya misalnya 9,3. Kemudian begitu juga di bawahnya 9,3 cm. Ya, kemudian klik lagi align center dan align middle. Kemudian kita copy lagi, misalnya di sini saya memakai 5 lingkaran ya. Nanti tergantung teman-teman berapa lingkaran yang mau dipakai. Misalnya kita di sini memakai nilai lagi 8,7 cm, kemudian begitu juga di bawahnya 8,7 cm. Lalu klik align center dan align middle. Kemudian satu lagi, misalkan kita di sini memakai nilai 8,1. Kemudian begitu juga diameter yang bagian bawahnya teman-teman 8,1. Lalu enter, lalu align center dan align middle. Sehingga terbentuklah sebuah lingkaran yang benar-benar presisi. Nah, teman-teman bisa mengubah warna outline-nya ya sesuai dengan selera dari teman-teman. Misalnya di outline yang kedua kita memakai warna ungu misalnya ya. Kita memakai warna ungu, maka tinggal klik di outline yang dikehendaki, kemudian pilih shape outline dan pilih warna yang diinginkan. Nah, atau misalnya bagian dalam ini teman-teman kita memakai outline yang warna merah misalnya ya. Maka tinggal teman-teman pilih warna yang dikehendaki oleh teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat tulisan dalam lingkaran ini. Misalkan tulisannya adalah tulisan coffee ya. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk di menu insert, kemudian word art, kemudian pilih word art yang pertama. Kemudian di sini insert text. Misalnya di tulisan coffee teman-teman saya pisahkan huruf C dengan huruf yang lain ya, sehingga tulisan coffee-nya menjadi OV ya. OV. Nah, kemudian silakan blok semua teks, lalu masuk di menu home, kemudian pilih font ya. Misalkan di sini saya memakai font Vivaldi ya, Vivaldi. Kemudian enter, kemudian silakan masukkan nilai
atau besar daripada ukuran huruf. Misalnya saya memakai 120 ya. Kemudian silakan teman-teman atur dan posisikan. Nah, teman-teman bisa memiringkan sedikit hurufnya agar sedikit bergaya ya. Nah, setelah ini teman-teman kita akan masukkan huruf C. Caranya sama, di menu insert kemudian word art, kemudian pilih yang pertama dan masukkan di sini huruf C ya, huruf C besar. Kemudian kita akan masuk di home dan kita tentukan fontnya. Misalnya di font C, misalnya saya memakai font black Kadar ya. Black, nanti sesuaikan dengan selera teman-teman. Kemudian ukurannya misalnya saya memakai ukuran 150. Nah, jadi teman-teman tinggal posisikan dan miringkan sesuai dengan huruf yang lain. Nah, kemudian teman-teman atur ya, geser dia dengan cara di keyboard tekan kontrol, kemudian tekan tanda panah atas bawah dan samping kiri kanan untuk meletakkan hurufnya atau memposisikan hurufnya ya. Nah, sehingga terbentuklah sebuah tulisan coffee ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengubah warna huruf ini menjadi dua warna. Ya, misalnya warna off ini kita kasih warna biru misalnya ya. Kita kasih warna biru. Kemudian di huruf C kita misalnya kasih warna merah tua. Nah, ini. Ya, sehingga agar agak bervariasi. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa lihat di huruf C sedikit ujungnya ya terkena lingkaran fontnya ya. Maka caranya adalah kita akan menghilangkan lingkaran ini ya, seperti bayangan dari huruf itu sendiri. Nah, caranya masuk di menu insert, kemudian save, kemudian pilih freeform, kemudian bentuk sesuai dengan atau ikuti sesuai dengan hurufnya ya, agar lebih mantap. Nah, jika sudah, maka teman-teman masuk di menu format, kemudian pilih warna dasar yang tadi ya, kuning, kemudian begitu juga outline-nya adalah warna kuning. Nah, kemudian setelah ini terbentuk, teman-teman klik di huruf C, lalu tetap masih di menu format, lalu bring forward, sehingga seperti ini dia ya. Sehingga tulisan C-nya kelihatan jelas ya. Kemudian begitu juga di huruf E ya, menyentuh lingkaran ini. Nah, kita akan buat bayangan ya. Caranya sama, klik di menu insert, kemudian save dan freeform. Kemudian silakan teman-teman drag ya mouse-nya sesuai dengan bentuk huruf dari tulisan yang kita buat. Nah, tujuannya ini teman-teman agar si pembaca membaca dengan jelas tulisan yang kita buat ya. Nah, kemudian sesudah ini teman-teman klik di tulisan coffee-nya ya, kemudian bring forward dan bring to front. Nah, sehingga seperti ini dia. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan meletakkan di atas tulisan coffee ini cangkir dari kopi. Nah, jika teman-teman sudah download di komputernya teman-teman, bisa langsung pastikan ke sini. Namun jika belum, bisa langsung online. Nah, caranya adalah klik di menu insert, kemudian clip art. Nah, di sini teman-teman, jika teman-teman memasukkan di sini gambar cangkir ya,
teman-teman jangan memasukkan bentuk gambar JPG, tapi bentuk PNG ya. Kenapa harus PNG? Karena PNG bisa dipindahkan dengan mudah dengan latar yang tidak kelihatan ya. Nah, misalkan kita coba searching copy PNG, lalu searching, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini. Nah, misalkan saya memakai gambar cangkir yang ini ya, yang warna hijaunya, kemudian copy lalu pastekan di halaman yang sedang kita buat. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal sesuaikan ukurannya ya. Ukuran besar cangkirnya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kemudian kita akan buat asap ini ya kelihatan jelas dengan cara kita hapus lingkaran yang menempel pada asap kopi di cangkir ini ya. Nah, dengan cara di menu insert kemudian save lalu freeform ya. Kemudian kita ikuti bentuk daripada asap kopi di cangkir ini. Nah, jika sudah, kemudian masuk di menu format, kemudian pilih warna dasar tadi ya. Nah, jika sudah teman-teman klik di cangkirnya, kemudian masuk di format, kemudian bring forward ya. Nah, sehingga seperti ini. Sehingga asap dari cangkir kopi ini sangat kelihatan dengan jelas. Nah, langkah selanjutnya teman-teman adalah kita akan buat tulisan di lingkaran atas tulisan kopi dengan di lingkaran di bawah tulisan kopi. Misalkan di lingkaran atas ini kita akan memasukkan tulisan IJG Cafe dan Resto. Nah, caranya sama, klik di menu insert, kemudian word art, kemudian pilih yang word art yang pertama. Kemudian silakan ketik teksnya di sini, misalkan IJG Cafe dan Resto. Ini hanya contoh ya teman-teman, nanti bisa dirubah. Nah, kemudian blok teksnya teman-teman, kemudian silakan sesuaikan besar ukuran hurufnya, misalnya 25 ya. Kemudian misalkan di sini saya memakai font Matura ya, font Matura. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan ya sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian agar teks ini melingkar teman-teman, maka kita masih di menu format, kita masuk di text effect, kemudian transform, kemudian pilih bentuk yang pertama ya. Kemudian tinggal teman-teman sesuaikan agar tulisannya mengikuti lingkaran logo yang kita buat. Nah, sudah. Nah, teman-teman bisa menggeser ya, dan juga bisa memiringkan sesuai dengan selera ya.
Nah, misalkan seperti itu. Kemudian kita akan menghilangkan garis yang melingkar ini teman-teman, agar tulisannya kelihatan jelas ya. Caranya sama seperti yang tadi teman-teman. Masuk di menu insert, kemudian save, lalu pilih freeform ya. Kemudian kita coba zoom. Nah, kita akan menghilangkan lingkaran ya, yang melingkar di dekat teks ini, agar tulisan yang kita buat kelihatan jelas ya. Silakan ikuti ya teman-teman sesuai dengan bentuknya. Intinya adalah agar tulisan yang kita buat bisa terbaca dengan jelas ya. Nah, sudah, kemudian masuk di menu format, kemudian pilih warna dasarnya, kemudian outline-nya pilih warna yang sama sehingga seperti ini. Lalu setelah seperti ini, silakan masih di menu format teman-teman, silakan klik bring forward atau bring backward. Nah, sehingga seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa mengubah warna huruf ini ya. Misalkan kita ubah warna ini, misalnya warna, kita coba lihat misalnya warna yang agak cerah, misalkan warna, coba pilih warna. Nanti teman-teman bisa sesuaikan warna kesukaan teman-teman. Nah, misalkan kita memilih warna itu ya. Kemudian di lingkaran bawah tulisan coffee kita akan buat tulisan ya. Kita akan buat tulisan. Nah, misalkan di lingkaran bawah ini teman-teman kita akan buat tulisan misalnya mari ngopi ya. Tulisan mari ngopi. Nah, cara membuatnya sama seperti yang tadi ya. Kita masuk di menu insert, kemudian word art, kemudian pilih word art yang pertama, lalu ketik di sini teks yang mau dibuat. Misalnya tulisannya mari ngopi ya. Mari ngopi. Kemudian garis datar, ngobrol pintar ya. Nah, kemudian untuk membuat teks ini melingkar sama seperti yang tadi, masih di menu format, kita masuk di text effect, kemudian transform, kemudian pilih yang melingkar ke atas ya. Kemudian teman-teman tinggal sesuaikan. Agar tulisannya mengikuti lingkaran yang kita buat. Nah, jika terlalu besar teman-teman, silakan masuk di menu home, kemudian tentukan ukuran hurufnya. Misalnya kita kasih 25 ya ukuran hurufnya. Kemudian fontnya, misalnya kita memakai font yang Matura ya, sama seperti yang tulisan di atas tadi, Matura. Nah, jika terlalu besar, teman-teman bisa mengurangi lagi fontnya, misalnya ukurannya 23. Nah, sudah. Kemudian teman-teman bisa menyesuaikan posisi atau letak teksnya ya, dengan cara menggesernya.
Nah, itu misalnya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian agar tulisannya kelihatan dengan jelas atau bisa terbaca, maka sama seperti yang di tulisan di atas tadi, ya, kita akan buat bayangan dari dasar tulisan ini sama dengan warna dasar, ya, sehingga lingkaran-lingkaran yang ini akan hilang, ya. Jadi caranya masuk di insert, kemudian save, lalu free form. Kemudian silakan teman-teman bentuk sesuai dengan hurufnya. Kita coba lagi. Kita ulang lagi teman-teman, ada kesalahan. Nah, kita akan bentuk dia, ya, sesuai dengan lingkaran tulisannya, agar nanti tulisan yang kita buat bisa terlihat dengan jelas, ya, oleh si pembaca. Ya, jika sudah maka kita masuk di menu format, kemudian kita pilih warna dasar, ya, warna kuning tadi, kemudian begitu juga outline-nya warna dasar, kemudian masih di menu format lalu bring forward, ya, atau bring ini, sehingga tulisan yang kita buat terlihat dengan jelas. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengubah warna huruf ini menjadi dua warna, ya. Misalkan Mari Ngopi ini kita kasih warna merah tua misalnya,
Ya, ini hanya contoh. Kemudian warna untuk ngobrol pintar, kita akan memberi warna, misalkan warna ini, warna hijau ya. Nah, itu nanti tergantung teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Silakan rapikan teman-teman ya. Jika masih ada tulisan yang tidak terlihat ya, atau susah dibaca, nah itu. Nah, sehingga terbentuklah sebuah logo yang kita buat sendiri. Nah, kemudian langkah selanjutnya, jika teman-teman misalnya memberikan variasi di bagian bawah tulisan coffee, bisa dengan cara seperti yang tadi, insert lalu save, kemudian pilih freeform, kemudian misalkan kita buat seperti ini. Ya, ini hanya contoh saja. Nanti teman-teman bisa lebih berkreatif lagi. Nah, kita coba gambar ulang. Misalkan seperti itu, lalu teman-teman tinggal memilih warna yang dikehendaki. Misalnya kita memakai warna black ya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan save logo ini yang kita buat dengan cara kita akan grup semua ya. Kita akan grouping dia dengan cara di keyboard tekan Ctrl A, lalu masuk di menu format, kemudian di sini klik group ya. Nah, sehingga gambarnya akan bisa kita geser secara keseluruhan ya. Kita bisa geser secara keseluruhan tanpa mengubah posisi dari masing-masing yang sudah kita buat. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita save ya. Kemudian misalkan kita kasih namanya presentation 7, atau misalnya kita kasih logo kopi terbaru ya, logo kopi terbaru. Kemudian untuk penyimpanannya teman-teman pilih file PNG ya, PNG, klik PNG, kemudian save ya. Nah, sehingga karya kita yang tadi kita buat sudah tersimpan dengan sempurna. Kita akan coba buka. Nah, kita lihat di dokumen, kemudian logo kopi baru. Mana tadi? Kita coba cari. Presentation 7, mana tadi ya, kita cari dulu. Kita coba save ulang ya, di mana tersimpan tadi lupa. Kita coba save ulang. Nah, kita misalkan simpannya di dokumen ya. Nah, misalkan kita kasih logo kopi terbaru ya. Misalkan kita namai seperti itu, kemudian pilih yang PNG, kemudian save. Nah,
Kemudian kita coba buka. Kita akan lihat ya. Nah, ini misalnya ya teman-teman. Ini file yang sudah kita buat tadi, kita coba open. Nah, dan inilah hasil karya yang kita buat tadi ya. Logo yang kita buat. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita akan buat latar dari logo yang kita buat ini menjadi transparan. Artinya ketika teman-teman memasukkan logo ini di sebuah dokumen teks, maka teksnya tidak tertutup oleh background yang warna putih ini ya. Nah, jadi caranya adalah kita buka di menu Photoshop, kemudian ya, kita coba buka lagi di menu Photoshop. Kita tunggu beberapa saat, kemudian kita klik file, kemudian open, lalu kita pilih dokumen yang kita buat tadi ya, atau logo yang kita buat. Nama logonya adalah kopi terbaru ya, logo kopi baru. Kita coba cari logo kopi terbaru ya, ini ya. Nah, kita klik kemudian open. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sehingga muncul seperti ini. Nah, untuk menghilangkan background yang white atau yang putih, teman-teman klik di Photoshop ini Magic Tool ya. Klik Magic Tool, kemudian arahkan di bagian luar gambar ya, seperti ini. Nah, kemudian langsung tekan delete. Nah, sehingga jika kita pindahkan, dia akan mudah berpindah dengan sempurna ya. Nah, jadi jika misalnya kita masukkan ke dokumen dia teman-teman tinggal open dokumen teks. Misalkan kita coba ya, misalkan ini adalah dokumen teks. Nah, misalkan logo kopi ini kita masukkan ke sini ya, ini contoh ya, kita masukkan ke sini. Nah, kemudian kita coba drag ke dokumen yang sudah kita buka ya. Misalkan saya drag. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Sehingga background yang white tadi ya, yang putih, tidak menutup ya, tidak menutup bagian teks yang kita tulis ya. Seperti ini, misalkan kita kasih di sini dia, maka ketika dia di send behind, maka tidak akan menutup teksnya ya. Jadi demikian teman-teman ya. Nah, untuk di Photoshop silakan teman-teman save ya, file kemudian save as ya. Nah, ini sudah Canada PNG. Kemudian namai dokumennya misalnya terbaru lagi ya, hanya logo terbaru lagi, lalu save, klik OK dan keluar ya. Kita akan coba lihat. Nah, sehingga logonya seperti demikian tutorial kita. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga teman-teman juga bisa melakukan perancangan logo ini dengan sederhana di rumah masing-masing. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Salam.